Seorang malaikat berbicara kepada Yusuf dalam mimpi, meyakinkan dia untuk tidak menceraikan Maria. Matius 1 ayat 20 sampai 21. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Bagian A, ayat yang berbunyi, "Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi." Ini bukanlah malaikat Tuhan, tetapi hanya seorang malaikat Tuhan. Mungkin Gabriel yang menonjol dalam menyampaikan pesan yang dibuat untuk Maria dan Zakaria di dalam Lukas 1 ayat 19 dan 1 ayat 26. Namun itu adalah kunjungan malaikat yang sebenarnya. Hal ini disampaikan kepada Yusuf dalam sebuah mimpi. Mimpi itu datang saat dia memikirkan hal-hal ini. Dapat dipahami bahwa Yusuf merasa terganggu dengan kehamilan misterius Maria, masa depan Maria, dan apa yang harus dia lakukan terhadap Maria. Meskipun dia telah memutuskan untuk menceraikan Maria secara diam-diam, dia tidak nyaman dengan keputusan itu. Bagian B, ayat yang berbunyi, "Yusuf, anak Daud." Sapaan putra Daud seharusnya memberitahu Yusuf bahwa ada sesuatu yang sangat penting tentang pesan ini. Putra Daud mengacu pada garis keturunan Yusuf yang sah dengan tahta Daud. Bagian C, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Tampaknya Maria tidak memberitahu Yusuf bahwa dia hamil oleh Roh Kudus. Ini seharusnya tidak mengejutkan kita. Bagaimana bisa Maria atau orang lain kecuali Tuhan bisa menjelaskan hal yang seperti itu? Kata-kata malaikat kepada Yusuf ini bersifat meyakinkan Yusuf atau persuasif. Tidak ada penjelasan tentang bagaimana ini terjadi, selain apa yang kita miliki dalam Lukas 1 ayat 35 yang berbunyi, "Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Konsepsi yang luar biasa tentang juru selamat kita ini merupakan misteri yang tidak banyak diselidiki. Dan oleh karena itu disebut penaungan. Kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Trap. Tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan hubungan suami istri secara fisik antara dewa dan manusia seperti konsep yang dimiliki orang-orang pagan atau orang-orang yang menyembah berhala. Sebaliknya, kuasa Tuhan yang terwujud dalam Roh Kudus yang diharapkan aktif di zaman Mesias, di zaman Yesus hidup, secara ajaib menghasilkan konsep kelahiran oleh Roh Kudus. Carson. Bagian D, ayat yang berbunyi, "Dan engkau akan menamakan dia Yesus." Nama Yesus yang artinya keselamatan dari Yahweh, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, cukup umum pada zaman itu. Titus Flavius Josephus, sejarawan pada zaman itu, menyebutkan 12 orang yang berbeda bernama Yesus dalam tulisannya.
Tetapi nama Yesus sangat amat diberkati di zaman kita. Seperti yang kemudian dikatakan oleh Rasul Petrus di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 yang berbunyi, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Meskipun nama yang malaikat perintahkan agar Yusuf berikan kepada anak Maria adalah salah satu yang umum pada saat itu, makna yang terpenting adalah keselamatan dari Yehova. Morgan. Bagian E. Ayat yang berbunyi, "Karena Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Malaikat utusan dengan singkat dan jelas menyatakan pekerjaan Mesias yang akan datang, yaitu Yesus. Dia akan datang sebagai juru selamat dan datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Penjelasan tentang pekerjaan Yesus ini mengingatkan kita bahwa Yesus menemui kita di dalam dosa kita. Tetapi tujuannya adalah untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita tersebut. Dia menyelamatkan kita pertama-tama dari hukuman dosa yang harus kita tanggung, kemudian dari kuasa dosa, dan akhirnya dari kehadiran atau adanya dosa. Keselamatan dari dosa adalah sebuah elemen dalam harapan di Perjanjian Lama. Misalnya Yesaya 53, Yeremia 31 ayat 31 sampai 34, Yehezkiel 36 ayat 24 sampai 31. Dan di kemudian hari pada pengharapan mesianik. Tetapi bukan berarti harus menjadi yang dominan atau berkuasa. Batasan di sini memperingatkan pembaca untuk tidak mengharapkan Mesias ini menjadi sesuai dengan harapan yang lebih populer akan seorang pembebas nasional. Friends. Yang menakjubkan, dikatakan umatnya. Jika dikatakan umat Tuhan, kita mungkin mengira itu hanya untuk orang Yahudi saja. Bukan milik Abraham, janji untuk membawa keselamatan dari dosa, tetapi milik Yesus, dan kita bisa menerima keselamatan itu dengan menjadi salah satu umatnya atau pengikutnya. Oke para pembaca, sekian dulu bacaan kita hari ini. Semoga para pembaca diberkati dan semakin mengerti ayat-ayat di dalam Alkitab. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan komen, serta share ke teman-teman yang lain supaya mereka juga rajin baca Alkitab dengan menyenangkan. Terima kasih untuk dukungan para pembaca dan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.